Kembali lagi bersama gue Vicky yang akan menemani kalian selama beberapa puluh menit ke depan. Di mana lagi kalau bukan di Pejuang Podcast. Apa kabar kalian semua para pejuang? Semoga hari ini pun kalian tetap baik-baik saja dan tetap masih sehat selalu. Pembahasan podcast gua kali ini, gua ingin membahas sesuatu yang sangat amat dekat banget sama gua. Iya. Udah sangat amat terus pakai banget lagi, lengkap sudah, saking kayak lengket bangetnya sama gua. Pembahasan apa sih apa yang deket banget tuh, apa kasih tahu dong. Iya. Oke, santuy guys, santuy. Gua kasih tahu, tapi ngantri dulu. Jadi dulu itu gue gak pernah sadar tentang ini. Tapi dibilang gak pernah sadar juga enggak sih. Soalnya gue dulu bisa dibilang sadar, cuma gak tahu cara pengungkapannya itu gimana. Makanya gue pernah memilih untuk biasa aja dan nganggep itu ya udah aja gitu, tanpa ingin lebih, tanpa ingin tahu lebih jauh. Kok gue begitu ya? Kok gue begini ya? Bingung ya, mulai bingung sama yang gue jelasin barusan. Oke, santuy. Jadi daripada kalian makin bingung sama omongan gue, mari kita mulai aja pembahasannya. Seperti pada judul yang sudah kalian baca, tema pembahasan kali ini adalah bukan tentang apa, tapi siapa. Maksudnya gimana tuh? Gue ingin memberitahu ke kalian tentang inspirasi kenapa gue mau bawain pembahasan ini. Jadi nih ya, pembahasan gue ini terinspirasi dari akun Twitter @anyilisme yang bikin otak gue tercerahkan akan ide buat bawain pembahasan ini. Gue nggak tahu Mbak Anyil ini dapet inspirasi dari mana sampai kok bisa membuat sebuah tulisan di Twitter yang bagus banget di akun Twitternya itu. Kalian penasaran sama tulisannya Mbak Anyil itu apa? Ya, sama cuy, gue juga penasaran. Iya, santai. Jadi gue bacain ke kalian tulisannya Mbak Anyil itu. Jadi tulisannya itu gini, dengerin baik-baik nih ya. Semakin kamu berumur, pasti kamu semakin sadar. Ternyata benar, bukan masalah kemananya, tapi sama siapanya. Saya nggak masalah entah itu makan potongan daging berdiameter 10 cm dengan harga 120.000 per porsi, atau sekedar makan pecel lele ditemani genjrengan gitar para pengamen di perempatan lampu merah sebelum taman kota. Asal saya bisa denger dia bilang, "Dihabisin ya makanannya." Saya nggak masalah minum kopi di balkon kafe lantai 5 di mall tengah kota, atau cuma minum minuman panas dengan pemandangan jalan raya ditambah tukang nasi goreng beserta pelanggannya yang antri, supaya bisa denger cerita dia seharian kerja, tapi masih bela-belain jemput saya biar bisa nyeruput kopi sama saya. Mau roda 4 atau cuma 2, sama saja. Seru emang ngerecokin dia dari kursi samping.
cium bahu kirinya pas dia lagi sibuk perhatiin jalan. Tapi kamu udah pernah belum ngerasain lihat-lihatan dari spion kiri pas lagi bercanda sambil meluk dari belakang? Atau dengkul dielus pas lampu merah? Nah itu. Jadi ya kalau bisa jangan terlalu menuntut ini itu. Kalau emang dia udah bisa ngasih waktunya buat kamu, ya bersyukur, soalnya uang bisa dicari, tapi waktu gak bisa kembali. Saya mah gak apa-apa gak bisa ngeliat aksinya Mas Channing Tatum di bioskop, asal saya bisa ngeliat dia ketawa karena bercandaan saya gak masalah kok duduk di ruang tamu dengan bekal teh gelas, dengerin dia ngeluh capek pengen tidur tapi malah nemuin saya karena kangen saya. Karena buat saya bukan masalah kemananya, tapi selama sama dia saya udah bahagia. Dia aja itu udah cukup, 1000 kali lipat cukup. Nah itu tadi tulisan dari Mbak Anyil yang ditulis di akun Twitternya @anyilisme. Tulisannya Anyilisme. Gimana? Keren gak tuh tulisannya? Apa perlu gue bacain lagi buat kalian? Kalau mau hayu, masih sanggup gue bacain 500 kali lagi. Tapi mungkin kalian yang gak akan sanggup dengerin 500 kali lagi gue ngomongin hal yang sama terus-terusan. Tulisannya itu ya bagus banget sampai bikin gue menyetujui apa yang Mbak Anyil ini bilang, atau apa yang Mbak Anyil tulis di Twitternya. Dan gue gak nyangka ada seorang cewek yang bisa berpikir seperti ini. Karena selama ini yang gue temuin gak ada loh kayak menunjukkan tanda-tanda yang dibilang Mbak Anyil ini. Kayak ini beneran ada cewek yang bisa berpikir seperti ini gitu. Wow sekali. Kayak wah, mitos apa lagi nih? Kayak cewek yang gue temuin itu ya kebalikannya dari yang Mbak Anyil bilang. Tapi gue percaya gue masih ada cewek di luar sana yang berpikir sama seperti apa yang Mbak Anyil bilang. Yang penting itu bukan kemananya, tapi sama siapanya. Aduh, gila, the best banget sih deh itu kata-katanya. Keren. Jadi sebelum gue bikin podcast ini, gue izin dulu ke Mbak Anyil ini untuk membawakan tulisannya di pembahasan podcast gue kali ini. Kenapa gue harus minta izin? Ya karena gue menghargai karya tulis orang lain. Bisa aja gue bikin sesuatu, terus gue dapat inspirasi dari tulisan orang lain, terus gue pakai gitu aja tulisannya tanpa izin dulu ke orangnya. Bisa aja kalau gue pengen mau kayak gitu. Cuma kan nggak etis aja gitu loh. Meskipun itu cuma misalkan status di Facebook, caption di Instagram, atau tweetan di Twitter. Kalau lu suka dan terinspirasi sama apa yang dia buat dan mau pakai itu sebagai status lu, atau juga materi-materi pembahasan buat konten-konten lu, atau ya lu pengen comot aja gitu, atau mungkin materi stand up juga, atau materi seminar, ya lu harus izin sama orangnya yang bikin buat menunjukkan kalau lu menghargai si pembuat tulisan itu. Karena gue juga ngerasain saat dimana tulisan gue bisa menginspirasi seseorang atau banyak orang, terus orang itu
sampai bela-belain izin ke gue buat pakai tulisan yang gue buat sebagai status di SW atau SG. Ya silahkan, setidaknya lu udah bilang sama orangnya, lu bilang sama gue. Makanya gue sebelum pakai tulisan yang banyil ini, gue izin dulu ke si mbaknya. Nanti juga akan gue cantumkan akun Twitternya Mbak Anyel ini di deskripsi video gue di YouTube dan di deskripsi di Spotify pastinya. Si Mbak Anyel ini punya tulisan-tulisan yang lainnya lagi yang menurut gue juga nggak kalah bagusnya dari tulisan yang barusan gue baca. Kayak masuk akal dan relate aja gitu sama kehidupan dan khususnya sama apa yang gue rasain. Duh, mantap. Keren banjil. Keren banjil. Oke, lanjut. Dan sebelum gue menjelaskan kenapa gue mau pakai tulisannya Mbak Anyel di pembahasan podcast gue kali ini, gue pengen nanya dulu ke kalian. Menurut kalian, terkhususnya cewek, setuju gak sih sama kalimat yang barusan tadi gue bacain, atau setuju gak sih sama tulisan yang ditulis Mbak Anyel ini? Yang setuju bisa angkat tangannya. Coba mana angkat tangannya? Ditunggu. Oke, gue hitung dulu nih ya. 1, 2, 5, 7. Oh, 1000. Oke, ya lumayan banyak. Banyak sekali yang setuju. Sekarang masuk ke penjelasan gua tentang kenapa gua suka sama tulisan Mbak Anyel itu barusan. Pertama, karena itu emang bener banget, dan gua pun seperti yang gue bilang tadi merasakan hal yang sama seperti apa yang ditulis di situ. Kayak simpelnya gini, gua misalkan lagi ngapel, mungkin niatnya malam minggu, tapi karena hujan jadinya cuma di rumah si cewek aja. Terus si cewek inisiatif bikin Indomie sama teh manis anget karena tahu gua suka Indomie. Di saat awalnya gua kecewa gak bisa jalan keluar pas malam minggu, tapi karena gua pikir yang penting bisa sama dia, itu udah cukup. Apalagi sambil makan Indomie ditemenin dia yang juga makan Indomie di sebelah gua. Itu tuh kurang romantis apa menurut gua. Itu tuh udah kayak sederhana aja gitu, tapi bisa bikin bahagia dan kayaknya so sweet gitu makan Indomie berdua ditemani guyuran hujan. Iya. Jadi yang tadinya mungkin pengen pergi nonton keluar terus pulangnya makan di kafe, kayak membayangkan momen yang saat itu terjadi, bisa duduk berdua di bawah derasnya hujan ya kan, dan dia yang duduk samping gua sambil makan Indomie soto pakai telur. Ya aduh enak, lapar jadi abah. Aduh, bikin Indomie dulu kali ya. Tapi maksud gue tuh kayak sesimpel itu aja udah bisa bikin bahagia buat gue bahagia loh momen-momen kayak gitu, momen sederhana kayak gitu. Kayak udah nggak ada tuntutan apapun lagi, nggak ada rasa kecewa karena nggak bisa keluar, nggak masalah nggak bisa nonton, nggak masalah nggak bisa makan di luar. Yang penting gue tetap bisa sama dia duduk berdua, begitu aja udah simple. Justru gue rasa hujan memberikan waktu lebih banyak buat gua untuk lebih bisa mengenal dia, lebih bisa memahami dia, bikin dia bahagia dengan apapun yang terjadi ketika hujan. Mantap. Dan gua pasti bakal bersyukur banget karena gue itu orang yang suka hujan. Alasan gue suka hujan pun karena hujan itu seperti bisa membuat waktu terasa berhenti buat gue, menghentikan waktu yang di momen yang pas gitu.
membuat waktu terasa sangat lama, dan gua selalu berterima kasih pada Tuhan sama hujan yang diturunkan tepat pada waktunya itu loh. kayak kayak Tuhan tahu nih, dia lagi berduaan, terus ya udahlah karena si dia suka hujan, turunin aja di momen yang pas. Mantap tuh, the best emang. Di saat gue sedang bersama orang yang gue sayang itu, momennya tuh ya ada aja gitu buat hujan datang di saat yang tepat. Bukan hanya kenangan yang jatuh dari tiap tetesan airnya, tapi juga banyak inspirasi dari hujan itu sendiri. Itulah kenapa gue suka hujan. Kok malah jadi ngomongin hujan? Kan tema pembahasannya itu bukan tentang bukan tentang apa, tapi siapa. Kenapa jadi hujan? Waduh. Ya itu kayak sekilas aja, sekilas. Lanjut, sederhananya bahagia gua nggak sama dengan beberapa cewek yang selama ini gue kenal. Gue mungkin bisa bahagia dengan cara sederhana, nggak peduli mau diajak kemana, nggak peduli mau dikasih apa, selagi itu dari dia, selagi sama dia, gue udah bahagia. Bisa ngelihat ekspresinya aja, bisa ngelihat tingkah lakunya aja, bisa dengerin colotehan lucunya atau respon lucu dari kata-kata dia, itu udah bikin gue sangat amat bahagia. Sesimpel itu bahagia gue. Gak susah bikin gue bahagia tuh. Aduh. Tapi yang selama ini gue sadari adalah, gue mikir loh, kok bikin gue bahagia kayaknya gampang banget, tapi kenapa giliran gue yang pengen bikin dia bahagia, karena gue rasanya tuh gue butuh usaha ekstra keras gitu. Kayak nggak cukup aja gitu apa yang gue lakuin. Saat itu gue nggak ngerasa itu adalah hal yang salah. Gue ngerasa itu adalah hal wajar. Gue berpikir bahwa memperjuangkan wanita itu emang harus ekstra keras. Dari yang tadinya gak kenal, kemudian jadi gebetan, dan berakhir dengan mantan gebetan. Terus yang tadinya gak kenal, kemudian jadi gebetan, kemudian jadi pacar, dan berakhir dengan mantan pacar. Kayak selama ini sebenarnya apa yang gue lakuin sih? Kayak aduh, sia-sia banget gitu loh. Entah kapan gue tersadar dari ini semua. Ternyata berusaha membuat orang lain bahagia karena gue alasannya itu susah. Gak bisa. Selalu bukan gue alasan orang itu bahagia. Tapi buat gue ya bisa aja buat gue gampang bahagia dengan hal yang sederhana. Aneh emang gue. Rasanya kayak gue jadi mikir, pengen deh gue punya pasangan yang guanya tuh gak perlu terlalu berusaha keras bikin dia bahagia. Kayak alasan dia bahagia itu ya karena gue. Begitupun sebaliknya, alasan gue bahagia karena dia. Itu aja yang gue pengen. Tapi sulit. Kayak ekspektasi tidak seindah realita. Aduh. Beruntunglah kalian yang pacaran dan kalian bisa saling bahagia karena kalianlah alasan dari dia bahagia. Kalianlah alasan dari pasangan kalian itu bahagia. Karena ya pengalaman gue selalu rumit ketika gue berpacaran atau PDKT sama cewek. Gue menjadikan mereka alasan, sementara gue bukan alasan mereka menjaga perasaan.
Aduh, 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 jelek banget nggak tuh kata-katanya. Gue menjadikan mereka alasan, sementara gue bukan alasan mereka menjaga perasaan. Waduh, quotes, quotes, quotes. Aduh. Dan lebih seringnya itu ya karena mereka nggak enak sama gue. Karena ya gue selalu dianggap terlalu baik, makanya mereka nggak tega sama gue. Aduh, gue lebih baik mereka bilang sesuatu yang menyakitkan lo daripada dianggap terlalu baik. Kayak gue malah ngerasa jadi orang yang terlalu baik itu adalah sesuatu yang salah. Kayak apaan sih? Kenapa terlalu baik dijadiin alasan buat 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 nolak seseorang gitu? Aduh, bingung gue. Gue tiap dibilang gue terlalu baik tuh kayak, hah? Apaan? Terlalu baik? Maksudnya gimana? Tolong dijelasin itu bagian terlalu baiknya itu gimana sih? Gue harus berubah jadi cowok yang seperti apa supaya tidak dianggap terlalu baik itu gimana? Karena setelah mendengar semua stigma atau opini mereka yang bilang gue terlalu baik, gue jadi mikir ulang, kayaknya gue nggak baik-baik banget deh. Kayak itu tadi gue bilang kayak, anjir, gue salah apa yang jadi orang terlalu baik ya? Kayak harusnya itu jadi sesuatu yang baik, malah kayak nggak baik-baik banget jadinya ya. Karena harusnya ya, menurut logika gue nih, yang gue pahami adalah orang baik itu ya nggak mungkin ditolak, iya nggak sih? Orang baik itu kayak gampang diterima gitu, gampang untuk diterima dalam hal berbaur, pergaulan atau pasangan, misalkan. Iya nggak sih? Itulah kenapa sekarang itu banyak banget istilah good boy. Ada kasta, ada 2 kasta nih ya, ada 3 malah. Good boy, fucek boy, sama sad boy. Kayak kayak gue itu ada yang di good boy, tapi ini good boy kok ditolak. Good boy tapi tersakiti. Good boy yang endingnya jadi sad boy. Iya, yeah. Gue harus belajar jadi fucek boy ini. Fucek tuh, fucek. Aduh, aneh loh, aneh bener gue. Nggak ngerti apa salahnya orang terlalu baik. Mungkin kalau gue jadi bad boy gitu ya, mungkin gak bakal ditolak kali ya. nggak ngerti gue, pusing masalah boy-boyan itu. Gue pernah cerita di episode ulang tahun waktu itu, gue dikasih sendal sebagai kado ulang tahun gue aja tuh gue udah seneng banget, udah bener-bener seneng banget. Itu cuma sendal jepit loh, sendal jepit, dan ukurannya pun kekecilan. Tapi gue senangnya bukan main waktu itu. Dan sampai sekarang itu sendal masih gue pakai kemana-mana, jadi sendal favorit gue. Nggak, sekarang itu nggak tahu kenapa ukurannya jadi kayak pas aja gitu di kaki. Sendal memuai menyesuaikan ukuran kaki gua. Sebegitu senengnya gue dikasih sendal. Padahal yang ngasih sendal waktu itu ya hanya sebatas gebetan kalau nggak salah ya, gebetan, cuma gebetan. Yang sekarang udah jadi mantan gebetan. Tapi ya bukan sendalnya yang penting.
Yang penting itu yang ngasih sendal itu siapa. Dan waktu itu yang ngasih sendal gua itu, yang ngasih sendal ke gua itu ya orang yang waktu itu gua suka, waktu itu spesial buat gua. Kayak gua aja nggak pernah kepikiran buat ngasih kado ulang tahun ke orang lain dengan sepasang sendal, atau kepikiran buat ngasih sendal tapi bagian kiri doang. Terus kanannya gue pakai, nggak kepikiran. Nggak kepikiran sama sekali. Tapi dia bisa kayak kepikiran aja gitu. Kok sendal, kok ngasih gue sendal. Justru lucu, justru di situ lucunya. Ngasih sesuatu yang gue sendiri pun nggak ngebayangin kalau dia bakal ngasih itu. Dan sewajarnya manusia di bumi ini, ketika ada siapapun yang ulang tahun, orang mana atau teman mana yang ngasih temennya atau ngasih ke orang yang ngasih ke pasangannya kado ulang tahun itu sendal jepit. Kayak sendal jepit mah gue bisa beli sendiri cuy, ngapain harus dibeliin. Lucu dah, asli lucu bet gitu, lucu. Dan gue juga bisa seseneng itu cuma karena dikasih sendal. Aduh. Yang ngasihnya unik, yang dikasihnya juga aneh lagi. Kayak cocok aja gitu. Emang bener, siapa yang ngasih lebih bisa bikin gua terkesan ketimbang apa yang dikasih. Mungkin kalau orang lain yang ngasih gua sendal, gua nggak bakal sebahagia itu. Cuma ya tetap gua pakai sendalnya, lumayan. Sendal jepit, sendal sejuta umat. Gua yang selalu berusaha menyisihkan waktu gua buat dia, buat nemenin dia. Anytime yang gua punya, selalu gua kasih buat selalu support dia. Waktu itu sesimpel nemenin dia ngetik skripsi sambil ngeliatin dia yang lagi fokus. Gua tuh punya kebiasaan yang ketika ngeliat ekspresi orang tuh ya suka aja gitu bawaannya. Suka ngeliatin apapun ekspresi dari orang lain. Mau entah orang itu lagi marah, kesel, seneng, cemas, sedih, bahagia, apapun gue suka buat ngeliatnya. Begitupun ketika gue ngeliat semua ekspresi dia, gue selalu suka apapun yang dia tampilin. Entah yang dia tampilin itu sesuatu yang jujur atau bohong. Terlepas dari semua itu, gue seneng liatnya. Dan gue selalu punya alasan untuk bisa bahagia. Dari ekspresi yang dia tunjukin, gue selalu punya alasan itu. Bener kata Mbak Anyil, entah kenapa semakin gue menua, semakin juga gue sadar kalau gak peduli gue mau kemana sama doi, selagi itu sama doi, gue gak masalah dia ngajak gue ke mall buat nonton film terbaru yang dia suka, atau cuma sekedar makan bakso yang dia suka di pinggir jalan. Lagi-lagi selagi sama dia, semua tempat yang gue sama dia datengin seolah jadi tempat yang spesial. Walaupun itu cuma sekedar taman atau warung nasi di pinggir jalan, semua tempat selalu menyimpan kenangannya tersendiri. Sebegitu pentingnya ketika gue bisa bersama orang yang gue sayang, dan sebegitu spesialnya momen-momen seperti itu. Gue pun menyetujui perkataan Mbak Anyil yang bilang dihabisin ya makanannya. Karena gue pernah bilang begitu. Kayak gue udah nemenin dia buat makan makanan yang dia suka, terus kayaknya kalau dia gak habis makan makanan itu, jadi berasa sayang aja gitu makanannya. Perhatian sederhana seperti itu pernah gue tunjukin, dan
Gue baru tahu kalau hal sederhana seperti itu ternyata punya nilai romantis tersendiri. Gua pun bakal bela-belain setelah pulang kerja buat sempetin ketemu dia, cuma buat bisa dengerin semua cerita dia apapun itu. Entah dia ada keluh kesah, atau dia lagi ada yang emang pengen diceritain, atau ada hal menarik yang pengen dia bagi ke gua. Karena bagi gua apapun yang dia ceritain selalu jadi kisah menarik yang harus untuk gua dengerin. Gua selalu suka mendengarkan dia cerita apapun itu. Pernah waktu itu dia sempat protes karena selama ini cuma dia yang cerita, guanya gak pernah. Dan gua cuma bisa tersenyum dan menjelaskan ke dia kalau gua tuh emang lebih suka mendengarkan ketimbang cerita. Karena buat gua bercerita itu hal yang sulit. Sampai sekarang pun bercerita masih menjadi hal yang sulit buat gua. Nah, beda cerita ketika gua lagi bercerita di podcast. Kalau di podcast gua bisa bercerita panjang lebar sampai bahkan durasinya ada yang 1 jam lebih. Itu karena apa yang pengen gua bahas selalu gua ketik terlebih dulu sebelum gue ceritain. Karena kan konsepnya podcast ini gue bukan lagi bercerita secara langsung seperti halnya tatap muka. Di podcast ini gue ngerekam cerita gue, kemudian gue dengerin dulu cerita gue, baru deh gue upload. Nah, kalau cerita secara tatap muka langsung itu kayak sulit buat gue cerita langsung secara langsung spontan gitu. Ketika ketemu gue harus cerita, sulit. Karena ya apa yang pengen gue ceritain, gue gak bisa cerita panjang lebar tentang sesuatu yang belum gue tulis. Gue harus nyiapin naskahnya dulu nih buat gue cerita, baru gue bisa cerita. Dan itu yang gue jelasin ke dia. Jadi ya ketika gue deket sama seseorang atau sedang menjalin hubungan dengan seseorang, ya gue akan jadi sosok pasangan yang lebih sering mendengarkan ketimbang gue bercerita. Jadi jangan heran kalau pacaran sama gue dan gue lebih banyak dengerin kalian cerita. Otomatis gue ngerasa kayak otomatis aja gitu. Pasangan gue itu selalu orang yang, atau doi atau cewek yang selalu gue deketin itu selalu orang yang emang hobinya cerita. Gak tau kenapa ya. Kayak, weh, gue deket sama ini, dia suka cerita. Terus udah gak deket, terus gue deket lagi sama si itu, dia juga suka cerita. Terus deket lagi gitu aja terus. Kayaknya beberapa cewek dulu yang gue kenal itu ya emang hobinya cerita udah. Gua juga menyetujui tulisan Mbak Anyil yang bilang, tapi kamu udah pernah belum ngerasain yang namanya lihat-lihatan dari spion kiri pas lagi bercanda sambil meluk dia dari belakang, atau dengkul dielus pas lagi lampu merah. Nah, ini gue banget dulu ketika lagi pacaran sama mantan dulu tuh. Kayaknya itu momen atau emang momen yang paling menyenangkan yang pernah gue rasain dari mantan. Bisa lihat-lihatan dari spion kiri pas sambil bercanda atau ngobrol, dan dia meluk gua dari belakang sambil tangannya dimasukin ke dalam jaket yang gua pakai waktu itu. Itu tuh rasanya kayak gue di jalan tuh berasa lagi jalan dengan slow motion, tau nggak? Kalau kalian bisa ngebayangin gitu, itu lagi naik motor terus kayak berasa slow motion gitu aja.
Itu terlepas dari gue yang ngendarin motornya pelan ya, cuma momennya enak, emang pas aja gitu, berasanya slow motion. Entah itu cuma perasaan gue doang atau ya gimana, ya gimana. Tapi ya emang seru aja ternyata berada di momen seperti itu. Dan lagi nih, ketika dulu gue masih pacaran sama mantan, gue pernah yang namanya nganterin dia kerja. Dia waktu itu kerja di Lipo Mall Karawaci. Ya pastinya di Karawaci, nggak mungkin di Serpong. Jadi dari rumah dia, gua nganterin dia ke tempat kerjanya. Di situ tuh ada ngelewatin satu lampu merah. Dan ketika lewat lampu merah itu, lampunya pas banget merah. Terus ketika lampunya merah, entah kenapa, entah gue dihipnotis atau gimana, gue tuh refleks aja gitu ngelus-ngelus dengkulnya. Entah ada apa di dengkulnya, atau entah apa yang menarik lengan gue sampai akhirnya ngelus-ngelus dengkulnya. Aduh, pokoknya ya kejadian yang sama persis seperti yang Mbak Anyil bilang di tulisannya. Seolah menggambarkan bahwa ternyata dengan naik kendaraan roda 2 atau motor itu bisa seromantis itu ternyata. Dulu sebelumnya gue pernah juga ada di salah satu momen itu, misalkan yang ya lihat-lihatan dari spion kiri itu sama mantan gebetan yang dulu-dulu. Maksudnya sama mantan gebetan yang dulu. Itu tuh ya emang rasanya emang seru. Seru gitu loh. Lihat-lihatan di kaca spion kiri gitu, aduh. Gue masih bisa ngeliatin ekspresi doi dari kaca spion. Apalagi nih, kalau si cewek itu punya ekspresi khusus yang menurut gue tuh ekspresinya tuh lucu dan bikin pengen selalu merhatiin aja gitu. Lu yang cowok yang punya doi mukanya tuh kayak ngangenin, lucu, gemesin gitu, pasti pengen selalu liatin atau lu cubit gitu pipinya. Aduh, emang ya momen kayak gitu tuh emang tergantung dari sama siapanya kita ada di momen seperti itu. Mungkin kalau yang gua bonceng temen gua nggak akan sebegitu berkesannya kali ya. Apalagi yang dibonceng cowok. Hidih. Apaan dah? Yang ada geli sendiri gitu lihat-lihatan di kaca spion. Terus cowok yang gue gonceng itu mukanya mesam-mesam sendiri kayak kesenengan gitu gue liatin. Wah. Merinding cuy. Jangan please jangan dibayangin. Geli gue. Aduh, lihat-lihatan di kaca spion sama cowok. Udah. Imajinasi gue tercemar ini lama-lama. Aduh. Lanjut. Gue tuh orang yang ketika pacaran bentar gue masih pengen ketawa ngebayangin yang tadi. Aduh. Aduh, ada apa ini dengan gue? Aduh, udah. Lanjut. Gue tuh orang yang ketika pacaran emang udah gak fokus ke diri sendiri. Yang gue fokusin ya dia. Dan gue adalah orang yang ketika pacaran lebih suka banget yang namanya bikin doi ketawa ketimbang bikin doi bilang, ih kamu so sweet banget. Jadi uns gimana gitu. Ya karena gue adalah tipe orang yang humoris ketimbang romantis. Jadi gue lebih tahu cara bikin ketawa ketimbang cara bikin melting.
Jadi ketika pacaran itu sama gua, yang kemungkinan hari-hari si doi itu bakal dipenuhi canda tawa. Soalnya ya itu cuma itu keahlian yang patut gue banggakan ketika menjalin sebuah hubungan. Sama gue mah gampang, nggak perlu terlalu berpikir keras buat bikin gue bahagia. Tapi gue juga tahu cara sederhana bikin doi bahagia. Mungkin di dunia ini ada dua tipe cewek. Yang pertama, cewek yang senang dikasih hal-hal romantis dari pasangannya. Atau yang kedua, cewek yang seneng bisa tertawa lepas menertawakan apapun tanpa peduli kalau orang lain bakal nganggep dia aneh. Karena ada pasangannya yang gak ngerasa kalau hal itu adalah hal aneh. Gue suka sama tipe cewek yang kedua. Yang kedua tadi nih, bukan yang pertama. Karena menurut gue, dia lebih bisa jujur ketika dia bahagia. Dan itu cocok sama gue. Terakhir dari gue adalah, bukan masalah kemananya, bukan masalah dikasih apa, bukan masalah naik apa, bukan juga masalah gue suka atau enggak. Tapi selama itu semua bareng dia, gue udah bener-bener ngerasain apa itu bahagia. Seperti tulisan Mbak Anyil, dia aja itu udah cukup. Dan kalau dia aja udah cukup buat jadi alasan gue bahagia, apa gue perlu alasan lain? Seperti tulisan Mbak Anyil, dia aja tuh udah cukup. Dan kalau dia aja udah cukup buat jadi alasan gue bahagia, apa gue perlu alasan lain? Kalian para wanita selalu mempertanyakan kan, kenapa pasangan kalian bisa suka sama kalian, bisa sayang sama kalian, dan bisa jatuh cinta sama kalian. Kalian selalu menginginkan alasan itu kan? Menginginkan alasan tentang kenapa mereka atau kami para laki-laki bisa merasakan hal seperti itu. Jawaban dari gua selalu sama. Jawabannya adalah kamu. Kamu adalah alasannya kenapa aku bisa merasakan semua perasaan itu. Dan karena kamu alasannya, apa aku masih perlu memberikan alasan yang lain? Apapun alasan selain itu yang kamu inginkan, silahkan kamu karang sendiri alasannya dan tuliskanlah untukku. Kelak, ketika kamu mempertanyakan alasannya lagi, aku bisa menjawab sesuai dengan keinginanmu. Gile. Kata-kata gue bikin gue meleleh. Ini sebenarnya gue lagi ngegombalin diri gue sendiri apa gimana? Aduh, bagus banget ya tulisan gue ya. Kayak terharu sendiri gue bacanya. Ini, aduh. Ini harusnya kalau gue sendiri aja bisa meleleh, harusnya banyak cewek juga bisa meleleh denger ya. Tapi nyatanya enggak. Aduh. Jadi segitu dulu aja podcast dari gue. Kembali lagi, nggak bosen-bosennya gue ingetin ke kalian untuk menjaga kesehatan dan juga kebersihan. Jangan lupa cuci tangan pakai sabun selalu. Dan jika keluar rumah, pastikan menggunakan masker. Ingat, menggunakan masker. Nggak perlu masker bagus kayak Sensi atau segalanya. Masker kain aja itu udah cukup. Dan ketika lagi di luar, berlakukanlah social distancing dan physical distancing ketika kalian di luar rumah. Pokoknya
Hashtag stay safe buat kalian. Kita doakan semoga pandemi wabah corona ini cepat berlalu supaya kita bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala. Amin. Terus buat kalian yang sedang menjalankan ibadah puasa, semangat puasanya. Ini udah mau detik-detik menuju akhir. Tinggal berapa hari lagi nih? Kalau gua ngupload podcastnya H-2, ya berarti tinggal 2 hari lagi. Kalau gua ngupload podcastnya H-1, berarti tinggal 1 hari lagi. Gampang kan? Dan buat kalian yang mau dengerin gua di YouTube, bisa subscribe channel YouTube gua di Achmat Rofiki Arwin. Kalian bisa tinggalin komentar kalian di situ. Kalian bisa share ke teman-teman kalian kalau menurut kalian pembahasannya menarik untuk di-share, dan kalian bisa like kalau kalian suka, bisa juga di dislike kalau kalian gak suka, gak apa-apa. Terus kalau mau request pembahasan yang lain, kalian juga bisa DM gua via Instagram di @achmatrofiki, atau bisa juga di Twitter gua @pejuangpodcast. Jadi segitu dulu aja podcast dari gua, dan terima kasih. Ciao.